dalam rangka eh, sebuah kajian tafsir yang akan disampaikan Ustadz John. Salam dan salam tidak lupa kita hadiahkan buat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliaulah suri tauladan kita, contoh kita untuk merangkai aktivitas-aktivitas kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, iwafilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak memperpanjang mukadimah, mari kita mulai acara ini untuk mendapat keberkahan acara pada sore hari ini menjelang berbuka puasa. Kita buka dengan bacaan basmalah dan surah Bismillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, langsung ke acara inti kita pada sore hari ini, kajian tafsir yang akan disampaikan Ustadz John. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa azka salawatillahi wa taslimatihi ala khairi khalqihi sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'du ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kita hormati pengurus PMC ya, beserta panitia Ramadan tahun ini, serta seluruh ikhwah fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita menyampaikan pujian, sanjungan dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita diberi oleh Allah kesempatan bertemu dengan bulan yang mulia ini. Semoga seiring dengan itu kita diberi taufik oleh Allah untuk bisa memanfaatkan bulan ini sebaik-baiknya, semaksimal mungkin untuk berubudiyah, beribadat, bertakarub kepadanya, dan kita berlindung kepada Allah dari kelalaian, ya. Karena di penghujung atau selepas lorong waktu yang bernama Ramadan ini, secara umum umat Islam itu terbagi ke dalam dua golongan. Golongan yang pertama adalah kharaja min zunubihi kayaumin waladatu ummuhu. Mereka yang memanfaatkan Ramadan dengan sebaik mungkin, begitu Ramadan lewat, dia diampuni oleh Allah, bersih sebagaimana bayi di hari dilahirkan oleh ibunya. Yang kedua, na'udzubillah, semoga kita termasuk dalam golongan ini, yaitu orang yang diberi peringatan oleh Nabi dalam sabdanya, raghima anfu rajulin adraka Ramadan summan salakha wa lam yughfar lah. Celaka dan merugi seseorang diberi oleh Allah kesempatan bertemu dengan Ramadan, begitu Ramadan lewat dia tetap tidak mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga acara kajian virtual kita ini menjadikan hari-hari, waktu-waktu kita lewati bulan Ramadan ini semakin bermakna karena kita sedang mengkaji ayat-ayatnya, dan memang Ramadan ini salah satunya adalah disebut juga dengan Syahrul Quran, ya, bulan Al-Quran. Kepada saya diamanahkan untuk membawakan kajian tafsir surah Al-Hasyr, ya. Sebelumnya saya mohon maaf tidak hanya mempersiapkan PPT atau apapun untuk ditampilkan.
Saya membaca aja sedikit ini ya dari tafsir Zilal Qur'annya Said Qutb. Ya. Coba kalian sekalian, surah ini dimakan dengan surah Al-Hasyr. Al-Hasyr itu artinya dikumpul lalu diusir ya, kira seperti itu. Pengusiran. Karena apa dinamakan demikian? Ya, pertama karena kata-kata Al-Hasyr itu terdapat di salah satu ayat pada surah ini. Wallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Ya, siapa yang diusir itu? Yahudi Bani Nadir ya. Yahudi Bani Nadir. Karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu menyebut surah ini sebagai surah Bani Nadir. Surah Bani Nadir. Karena surah ini bercerita tentang Bani Nadir. Nah, di surah ini juga kita mendapatkan gambaran bagaimana jamaah Islamiyah pertama. Di Sayyid Qutb sering sekali menyebut jamaah Islamiyah atau mujtama Islami atau negara Islam pertama yang dibentuk oleh Rasulullah SAW, ya, sebagai sebuah negara yang kuat secara politik, kuat secara ekonomi, kuat secara militer, kuat secara diplomasi dan seterusnya. Kita tahu bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya, setelah bermukim hijrah ke Madinah itu kemudian membangun masyarakat Muslim untuk menjadi negara Islam. Maka Nabi bangun pondasi-pondasinya. Nabi bangun fondasi ekonomi, ya. Nah, itu apa namanya pakarnya sahabat Abdurrahman bin Auf membangun pasar 6 bulan pasarnya dia bangun, nah itu mati dibuatnya pasar Yahudi. Dipuji oleh Nabi, ni'ma sukukum haza, ini sebaik pasar kalian seperti itu. Kemudian Nabi menguatkan persaudaraan sesama Muslim dengan program muakhahnya, ya, mempersaudarakan eh, kaum muslimin Ansor dan kaum muslimin eh, apa namanya Muhajirin, yang nanti di dalam surah Al-Hasyr ini itu terdapat bagaimana gambaran ukhuwah Islamiyah di antara mereka sampai ke tingkat isar, ya. Isar itu mementingkan saudaranya daripada diri. Kemudian Nabi membangun militer, ya, dengan mememparkan selain, ya, apa namanya termasuk mememparkan apa namanya pengalaman-pengalaman perang dari sahabat-sahabat yang berasal dari luar Arab Saudi, terutama dari Persia, ada Salman Al-Farisi. Tapi sebelumnya Nabi SAW telah merekat masyarakat Madinah yang multi agama dan multi etnik, ya, dengan sebuah perjanjian yang dianggap sebagai perjanjian politik termodern pertama yang pernah ada, yang disebut dengan Sahiphah Madinah atau Piagam Piagam Madinah, yang mengatur bagaimana hubungan Muslim dan Muslim serta mengatur hubungan bagaimana sesama Muslim yang juga multi etnik seperti itu. Nah, ini menunjukkan betapa Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin yang luar biasa secara politik seperti itu. Di Madinah itu
Sekali lagi adalah Madinah adalah negara multi agama. Ada Islam sebagai agama yang baru, tapi di Madinah itu ada orang, orang beragama Yahudi, beragama Nasrani, dan tentu juga ada yang beragama Wasani ya, yang masih menyembah berhala-berhala seperti itu. Kemudian multi etnik. Nah, baik yang Muslim itu kalau di Madinah, kalau yang berasal dari Madinah itu, yang Ansor itu ada dua yang besar, Aus dan Khazraj ya. Ini dua komponen, dua suku besar yang menjadi komponen utama penduduk Muslim Madinah. Yang mereka ini sebelumnya itu puluhan tahun terlibat berpuluh-puluh kali peperangan. Tapi Masya Allah begitu masuk Islam, mereka bersatu dan kemudian menjadi penopang utama gerakan dakwah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian ada etnik-etnik atau suku-suku Yahudi. Nah, yang besar-besarnya ada Bani Nadir, ada Bani Mustalik, ada Bani Qainuqa. Ya, tiga yang terkenal yang besar Bani Nadir, Bani Mustalik, dan Bani Qainuqa. Ya, nah mereka semua itu kemudian terikat oleh Piagam Madinah. Yang salah satu poinnya adalah mereka bersama-sama akan mempertahankan Madinah dari serangan yang berasal dari luar. Itu mereka sudah sepakat ya, seperti itu. Nah, hanya saja nah, mereka kemudian berkhianat. Nah, dalam konteks yang diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Hasyr ini ada dua pengkhianatannya. Yang pertama, mereka merekayasa untuk membunuh Nabi. Bagaimana ceritanya? Suatu ketika Nabi dan para sahabat kibar, ada Abu Bakar dan seterusnya, itu berkunjung ke kompleks Bani Nadir ini ya. Untuk apa? Nah, untuk jadi ada peristiwa bunuh-bunuhan sebelumnya. Nah, maka Nabi dan para sahabat mendatangi mereka dalam hal ada yang menunaikan diat ya. Diat itu membayar denda karena membunuh itu. Nah, semula mereka menerima Nabi dan para sahabat dengan senang hati ya. Maka ketika Nabi duduk di salah satu rumah pembesar Bani Nadir ini ya, bersender ke dinding. Nah, di antara mereka berkata, kapan lagi? Inilah kesempatan, nggak akan terulang nih. Ya, orang ini duduk seperti ini. Ya, habisi sekarang, kira seperti itu. Caranya, ya udah naik ke atas, bawa batu, timpuk dia dengan batu. Maka ada seorang Yahudi Bani Nadir itu namanya Amru bin Jahash bin Ka'ab ya. Oke, saya yang melaksanakannya. Lalu dia kemudian naik membawa batu, tapi Allah lindungi Nabi kita, diberi Nabi ilham, maka Nabi pura-pura ya, kalau kita bahasa sekarang ini permisi ada keperluan ya. Padahal Nabi udah tahu bahwa dia akan dibunuh. Kemudian diikuti oleh sahabat yang lain. Sahabat ini nggak tahu, tapi ikut aja. Nabi keluar, mereka juga keluar. Di luar baru mereka tahu bahwa mereka diincar. Nah, akhirnya batu itu dijatuhkan mengena salah seorang orang Yahudi. Jadi yang mati itu jadinya orang Yahudi juga seperti itu. Itu pengkhianatan pertama. Pengkhianatan kedua adalah, nah, salah seorang Yahudi itu namanya Ka'ab bin Ashraf ya. Ka'ab bin Ashraf ini itu kontek-kontekan dengan kafir Quraisy di Mekah.
ya. Mereka membuat semacam tahaluf ya. Tahaluf itu ya macam perjanjian kerjasama ya untuk menghabisi orang Islam. Mereka sebenarnya sudah lindungi oleh Nabi, sudah terikat perjanjian dengan Nabi, tapi kemudian bermain mata, berkhianat, justru ingin menghabisi Rasulullah dan para pengikutnya. Maka Nabi mengizinkan salah seorang sahabat namanya Muhammad bin Maslamah untuk membunuh ya Ka'ab bin Ashraf ini. Lalu terjadilah ya berhasil Ka'ab bin Ashraf ini dibunuh. Atas dua peristiwa inilah Nabi kemudian pasukan. Mempersiapkan pasukan untuk mengusir Yahudi Bani Najur ini secara khusus. Nah, jadi di sini dapat gambaran sama kita bahwa umat Islam itu, jamaah Islamiyah, daulah Islamiyah yang dibentuk oleh Nabi itu punya kekuatan politik dan punya kekuatan militer. Ya, maka terjadilah pengusiran terhadap mereka. Kalau sebutnya ayat surah ini disebut dengan surah Al-Hasyr ya, surah pengusiran mereka. Baik. Nah, maka ini menurut Syarif Kutub adalah ya tarbiyah ya. Tarbiyah hayya bil ahdas. Ini pendidikan tarbiyah kepada umat melalui kejadian-kejadian real. Jadi dinamika ya turbulensi yang ada baik di tengah jamaah itu sendiri secara internal maupun dengan pihak luarnya itu mesti menjadi tarbiyah ya. Namanya tarbiyah hayyah bil ahdas. Ya, pendidikan atau tarbiyah ya dengan realitas yang nyata yang hidup. Nah, jadi seperti itu. Apapun yang terjadi, ada gejolak, ada turbulensi secara internal maupun dengan pihak luar, itu adalah sebuah pendidikan untuk diambil pelajaran. Hanya saja karena ini terjadi pada masa Rasulullah, maka nah, pendidikannya itu diiringi oleh turunnya wahyu-wahyu ya, supaya kemudian para Rasulullah dan para sahabat kemudian paham betul bagaimana menyikapinya. Baik, itu dia apa namanya sekilas tentang kenapa disebut dengan surah Al-Hasyr. Dan surah Al-Hasyr ini termasuk rangkaian surah-surah yang dimulai dengan tasbih sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Ya, kalau sebuah surah memulai dengan tasbih itu berarti ada peristiwa, ada pesan penting di dalamnya yang harus kita tadaburi untuk bisa menangkap makna dan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Baik. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Wallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Ma zanantum ayakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah. Fa'atahum Allah min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba yukhribuna buyutahum bi'aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar ya. Dimulai dengan sabbaha jadi lalu diakhiri dengan fa'tabiru ya ulil absar ya, maka ambil pelajarlah wahai orang yang mempunyai basirah, mempunyai mata hati seperti itu, Masya Allah. Jadi bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan di bumi. Ini
apa namanya memberikan kesan yang luar biasa kepada kita akan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang bertasbih kepadanya itu apa saja. Jadi ada yang man fis samawati wal ard itu menunjukkan akil ya. Ada manusia, ada malaikat, ada jin. Tapi kalau ma itu apa saja? Apa saja bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha yang mulia lagi Maha bijaksana. Ya. Ayat pertama itu ditutup dengan dua sifat Allah, Aziz dan Hakim. Ya, ya. Allah itu mulia, kuat, kemudian bijaksana. Wallazi akhrajal ladzina kafaru. Nah, coba ini bahasa Qur'annya. Allah lah yang mengeluarkan orang-orang kafir ya dari ahli kitab dari kampung mereka li awal hasyar ketika pengusiran yang pertama. Masya Allah. Jadi Allah yang apa namanya menyebut dirinya yang mengeluarkan. Inilah ma'iyatullah ya, kebersamaan Allah bersama para para mujahid. Ini ayat-ayat seperti ini yang umpamanya dalam surah Al-Anfal wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Tidaklah kamu yang melempar ketika melempar tapi Allah lah yang melempar. Ini kan terkait dengan waktu perang Uhud di mana salah satu cara Allah memenangkan pasukan Islam adalah dengan Nabi melempar pasir, maka Allah yang menyampaikan pasir itu masuk ke mata-mata mereka ya. Nah, seperti itu. Dan eh, surah ini turun setelah perang Uhud itu. Setelah perang perang Uhud itu. Allah lah yang mengeluarkan orang-orang kafir ahli kitab. Nah, siapa maksudnya? Yahudi Bani Nadir. Yahudi Bani Nadir. Ya, karena mereka berkhianat. Dua pengkhianatan. Ma zanantum ayakhruju, kamu nggak mengira mereka itu bisa keluar. Ya, karena mereka kuat, karena mereka kokoh secara ekonomi, basis sosialnya. Kamu nggak mengira, kata Allah. Wa zannu, mereka pun mengira annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Bahwa mereka itu bisa bertahan ya. Karena mereka punya husun, benteng-benteng yang kokoh. Mereka mengira karena punya benteng-benteng yang kokoh itu mereka bisa bertahan. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qazafa fi qulubihimur ru'ba. Tapi Allah datangi mereka dari arah yang tidak mereka kira. Ya, langsung masuk ke hati mereka. Bagaimana? Allah campakkan ke hati mereka itu rasa takut. Masya Allah. Ya, jadi begitu bantuan Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam ya. Ada yang dengan angin, ada yang dengan hujan, ada yang dengan petir, ada yang Allah turunkan malaikat. Tapi ini tentara Allah itu rasa takut yang dicampakkan ke apa namanya hati mereka. Apa akibatnya? Yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin. Mereka sendiri yang merobohkan rumah-rumah mereka. Nanti kita jelaskan apa maksudnya. Dengan tangan mereka dan tangan orang-orang yang beriman. Kata biru ya ulil absar, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal, orang-orang yang punya mata batin, orang-orang yang punya hati. Ya, clear. Jadi
Begitu jelas dua pengkhianatan dari Bani Nadir ini, maka Nabi SAW itu mengungkai atau melepas perjanjian damai bersama mereka ini. Maka kemudian Nabi mempersiapkan pasukan. Ya. Maka mereka dikepung. Bani Nadir ini dikepung. Lalu diberi waktu selama 3 hari atau selama 10 hari menurut pendapat yang lain. Agar mereka meninggalkan rumahnya, ya. Nah, kemudian mereka untuk sementara berkumpul di kebun-kebun mereka. Nih, hasyar itu juga bermakna pengumpulan. Maka padang mahsyar itu padang tempat berkumpul. Tapi mereka sempat kemudian membuat benteng-benteng di kebun-kebun mereka itu. Nah, kemudian ketika mereka berada di tempat sementara itu di kebun-kebun, di mana mereka sempat juga membuat benteng-bentengnya, datang orang munafik yang dikomandoi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, itu dia Rasul Munafiqin, ya, ketuanya atau ketua geng munafik itu. Dikirimnya orang-orangnya untuk menemui orang-orang Yahudi itu supaya menolak permintaan Nabi untuk keluar dari Madinah. Dan mereka kemudian berjanji, seandainya kalian bisa bertahan, kami bantu kalian. Kalau kalian diperangi, kami ikut berperang bersama kalian. Kalau kalian diusir keluar, kami juga ikut keluar. Setelah nanti ada ayatnya, la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum. Kalau kalian diusir, ikut juga kami. Tapi bertahan dulu, jangan mau dulu gitu. Jadi orang munafik mengajak orang kafir untuk menentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ketika betul-betul diusir, ketika betul-betul diperangi, ternyata orang-orang munafik itu nggak ikut. Wallahu yashhadu innahum lakazibun. Allah tahu mereka itu berdusta. La in ukhriju la yakhrujuna ma'hum, kalau mereka diusir mereka nggak ikut. Wala in qutilu la yansurun, kalau orang Yahudi itu diperangi mereka nggak ikut berperang. Wala in nasaruhum la yu'minuna albar, tapi kalau mereka ikut berperang menolong mereka, mereka akan lari ke belakang. Lah sifat orang munafik itu. Nah, seperti itu. Baik. Jadi mereka, ya, diusir tapi mereka berusaha bertahan. Fatahassan al-yahud fil husun, maka mereka bertahan di benteng-bentengnya. Nah, maka apa yang terjadi? Fa'amara Rasulullah SAW biqat'i nakhilihim wa tahrik fiha. Maka Nabi kemudian menyuruh, ini dalil bolehnya boikot. Kan kemarin heboh juga kan ketika umat Islam diserukan untuk boikot produk-produk Yahudi. Oh, tidak ada itu boikot-boikot. Ya, tidak syar'i segala macam lah ya. Sebentar saya ini habis baterai. Baik, jadi Nabi menyuruh untuk menebang pohon-pohon korma mereka dan menguasai mata air mereka. Nah, memang sebenarnya kaidah dalam perang itu tidak boleh menebang pohon. Nah,
tapi ada fleksibilitas. Nabi melihat salah satu caranya supaya mereka itu bisa diusir dari benteng itu adalah diboikot, ya, dihalangi mereka untuk mendapatkan logistik, jadi diboikot, ditebangi. Nah, itulah kemudian yang diceritakan oleh Allah dalam ayat ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qaimatan ala usuliha fa biiznillah wal yukhzil fasiqin. Ya, apa yang kalian potong kebun-kebun kurma itu diizinkan oleh Allah untuk menghinakan orang-orang fasik yang berbuat jahat, yang berbuat kerusakan. Ya, jadi nah akhirnya mereka ya karena logistiknya di apa namanya di diputus. Nah, akhirnya lalu mereka kemudian diizinkan oleh Nabi untuk keluar dengan membawa barang-barang mereka kecuali senjata. Tidak boleh dibawa senjata. Nah, begitu. Tapi boleh membawa barang-barang, cuman ada ukurannya, ukuran sepenuh satu truk. Ah, masa ada truk itu? Masa ada 1 ekor onta ya? Silakan kalian keluar, bawalah apa yang kalian mau bawa. 1 ekor, muat 1 ekor onta. Nah, orang Yahudi kan dengan dunia ini tamak sekali kan? Maka dibongkarlah, ada yang bawa pintunya, ada yang bawa atapnya yang bisa dibawa, dinaikkan ke onta ya. Itulah maksud firman Allah, yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin. Mereka yang menghancurkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang beriman. Kalau di dunia modern ini Gaza contohnya. Di Gaza dulu kan sempat dikuasai oleh orang Yahudi, mereka buat perumahan di situ. Ketika kalah, mereka meninggalkannya, rumah-rumah itu dihancurkan sendiri oleh mereka. Yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin. Nah, lalu kemana mereka pergi? Nah, ada yang pergi ke Khaybar, ada yang pergi ke Syam, ya. Baik, tokoh-tokoh mereka yang pergi ke Khaybar itu Salam bin Abi Haqiq, Kinana bin Ar-Rabi' bin Abi Haqiq, ya, Huyai bin Akhtab, seterusnya itu. Nah, maka harta yang mereka tinggalkan itu disebut dengan faid, ya. Itu beda ghanimah dengan faid. Kalau ghanimah itu harta rampasan perang itu didapatkan dengan berperang, terjadi peperangan. Tapi kalau faid, nah itu ya tidak terjadi perang. Ini tidak terjadi perang. Mereka dikepung, disuruh pergi, bawa barang yang bisa dibawa untuk muat 1 ekor onta, yang lainnya ditinggalkan. Nah, setelah kemudian dikumpulkan disebut dengan faid. Setelah kemudian yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga pengajaran bagi kita ya, sensitif masalah harta ini. Sensitif masalah harta ini bisa merusak ukhuwah, bisa melemahkan shaf. Makanya hati-hati para ikhwah bermuamalah secara maliyah, secara harta benda. Harus jelas ya. Harus jelas hitam di atas putih ini. Maka Allah buat garisnya ya dalam ayat ma'afa Allahu ala rasulihi minhum wa awjahtum alaihi min khali wala rikab walakin Allah yusallitu rusuluhu ala yasha. Jadi ini menunjukkan fai itu apa harta fai yang dikumpulkan dari orang-orang kafir itu. Fama awjahtum alaihi min khali wala rikab, ya kalian tidak memacu kuda untuk mendapatkannya. Walakin Allah yusallitu rusuluhu ala yasha, tapi Allah yang membuat rasulnya menguasai orang-orang yang dikehendakinya.
Jadi itulah fai ya. Itu semacam penjelasan bahwa harta Bani Nadir ini itu tidak ghanimah tetapi fai. Harta yang didapatkan dari musuh dengan tidak melalui peperangan. Kalau ghanimah melalui peperangan. Maka pada ayat berikutnya Allah buat ya, itu ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walizil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Jadi ya, harta baik yang kalian dapatkan dari penduduk kampung itu, nah, bagaimana pembagiannya? Walillahi walir rasul, untuk Allah dan untuk rasulnya khumus seperlima. Kok ada untuk Allah ya? Masya Allah. Yang untuk Allah dan untuk rasul itu maksudnya adalah untuk kemaslahatan umum. Kemudian baru walizil qurba, yaitu untuk ya kerabat-kerabat Rasulullah SAW. Kemudian wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang miskin, wabnis sabil, ya ibnu sabil. Nah, kemudian eh, apa gunanya? Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya di antara kalian saja. Maka Fai Bani Nadir ini itu hanya dibagikan oleh Nabi kepada sahabat Muhajirin. Yang Ansor hanya 2 orang dikasih oleh Nabi yang sangat miskin. Masya Allah, kalau kita seperti itu gimana dikirain? Perang bersama-sama, orang Ansor ini sudah berjasa memberi tempat tinggal, membagi hartanya kepada orang Muhajirin. Tapi kemudian begitu dapat fight, ah, hanya diberikan kepada Muhajirin saja, Ansor tidak. 2 orang saja ini. Masya Allah, betapa luar biasanya bahwa saling pengertian di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ya, baik. Walaula an kataballahu alaihimul jala ala azam fid dunya. Kalau Allah tidak menetapkan mereka itu terusir, mereka akan diazab di dunia ini. Jadi mereka terusir itu memang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Dan mereka di akhirat akan mendapatkan azab neraka. Dzalika bi annahum syaqullahu wa rasulah. Wa may yusyaqillah fa innallaha syadidul iqab. Apa sebabnya? Karena mereka durhaka, membangkang kepada Allah dan kepada Rasulnya. Barang siapa yang membangkang kepada Allah, maka Allah sangat dahsyat hukumannya. Ya, khair. Jadi tadi itu ayat yang kelima. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qaimatan ala usuliha fa biiznillah waliyujzil fasiqin. Waliyukhzil fasiqin. Ya, pohon-pohon kurma yang kalian tebang atau kalian biarkan tegak di atas pokoknya, itu diizinkan oleh Allah supaya menghinakan orang-orang fasik seperti itu. Jadi sekali lagi ini semacam dalil bahwa memboikot musuh itu boleh. Memboikot musuh itu boleh. Dan memang ternyata salah satu senjata yang ampuh untuk melemahkan Yahudi adalah boikot. Boikot. Mari kita terus-menerus menyuarakan boikot. Ya. Baik, kepada produk-produk
orang Yahudi. Sekali lagi ini semacam boikot, ya. Nah, dirusak logistik mereka, lalu mereka diboikot dari sumber air. Kemudian ayat 6 itu yang tadi, wa ma afa Allah ala rasulihi minhum fama awjaftum alaihi min khali wala rikab walakinna Allah yusallitu rusulahu ala may yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Harta fai, ya, yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya itu kamu tidak memacu kuda maupun unta, ya, tapi Allah yang membuat Rasul menguasai orang-orang yang dikehendakinya. Gimana caranya? Allah mencampakkan rasa takut, ya, takut yang sedasar-dasarnya ke hati orang Bani Nadir ini. Lalu pada ayat 7-nya sekali lagi, namanya harta itu mesti ada aturannya supaya tidak terjadi perebut, ya enggak? Harta ini memang sensitif, makanya ayat tentang warisan itu, ya, itu yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hauzil unsayain, itu Allah menyebut wasiat. Membagi warisan itu disebut dengan wasiat Allah. Yusikumullah, Allah mewasiatkan kepada kalian. Kenapa? Sekali lagi karena memang fitrah manusia itu ya, suka dengan harta, mau harta. Kalau tidak dijelaskan pembagiannya, nah, bisa berbahaya. Ya, jadi harta fai yang diberikan oleh kepada Rasulnya yang didapatkan dari ahli qura, maksudnya itu adalah dari kampungnya Bani Nadir. Bagaimana pembagiannya? 1/5 untuk Allah dan Rasulnya. 1/5 untuk Allah dan Rasulnya itu maksudnya apa? Nah, digunakan untuk kepentingan umum. Kemudian baru lizil qurba, yaitu karib kerabat Nabi, itu punya dapat juga 1/5, selebihnya untuk orang yatim, orang miskin, ibnu sabil. Apa gunanya? Nah, supaya terjadi keadilan sosial. Jangan harta itu berada di tangan orang kaya saja. Inilah dalam Islam, ya. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum, supaya jangan modal aset-aset kekayaan itu hanya berada di tangan orang-orang kaya saja. Dan itu yang terjadi bagi kita di Indonesia ini. Kemudian wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini kalau secara khusus ini masalah harta ini, tapi kaidahnya itu al-ibra bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Walaupun sebabnya munculnya ayat ini, apa yang diberikan oleh Rasul ambil, yang dicegah larang. Itu sebabnya, khusus sebabnya adalah masalah harta. Kalau dibagi Nabi ambil, tak boleh sama Nabi jangan ambil. Tapi ini juga berlaku lafaz ini untuk umum. Yang dibolehkan oleh Nabi kita kerjakan, yang dilarang oleh Nabi kita bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Dasar. Nah, kemudian ini dalil fuqara al-muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika musaddiqun. Kepada siapa? Fa ini diberikan yang terakhir kepada fuqara, orang-orang fakir muhajirin, yang nanti sebagian mereka itu tetap fakir, tidak punya rumah, akhirnya tinggalnya di pelataran Masjid Nabawi. Inilah disebut dengan ahli suffah. Mereka miskin. Tetapi Masya Allah, mereka lah yang banyak menjadi ahli ilmu. Di antaranya adalah Abu Hurairah. Ya. Untuk fuqara muhajirin yang mereka diusir dari kampung mereka, diusir dari harta mereka demi mencari, ya, ridho, apa namanya, keutamaan dan ridho dari Allah, dan demi menolong Allah dan Rasulnya, mereka adalah orang-orang yang siddiq. Ya, jadi harta fai yang dapatkan dari Bani Nadir ini mayoritas dibagikan kepada muhajirin.
Lalu pada ayat berikutnya Allah menggambarkan bagaimana ukhuwah Islamiyah yang terbangun antara muhajirin dan ansar wallazina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Ya, ini Allah menceritakan orang-orang Madinah atau Ansor ya, mereka yang telah menempati Madinah sebelumnya dan telah beriman sebelumnya, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Lalu rumah, harta yang mereka berikan. Bahkan ada maaf ya yang menawarkan begini, saya istri saya lebih dari satu. Kalau kamu memang mau, saya ceraikan. Masya Allah, luar biasa ya. Dan mereka tidak merasa butuh lagi. Karena sudah diberikan ya udah. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan mereka mementingkan saudaranya muhajirin itu walaupun mereka juga butuh. Famayuka syuha nafsihi faulaika muflihun. Barang siapa yang dijaga dari kebakhilan, itulah orang yang menang ya. Salah satu orang yang menang itu kalau oleh Allah diberi taufik untuk tidak bakhil ya. Nah, ya, hanya begitulah keberhasilan Rasulullah membina masyarakat Islam ya periode beliau yang menjadi apa namanya fondasi negara Madinah. Kemudian berlanjut walazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana. Nah, kebaikan ini, ukhuwah Islamiyah ini itu dilanjutkan oleh yang sebelah. Bukan hanya ketika mereka masih hidup. Yang datang setelah mereka, mereka berkata, maksudnya yang datang itu mereka berkata, mendoakan orang yang sudah meninggal. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah ampuni dosa kami dan dosa orang beriman yang telah mendahului kami, Masya Allah. Maka ukhuwah Islamiyah itu ternyata bukan hanya setelah ketika hidup, setelah mati pun didoakan. Itu bentuknya, mendoakan. Jadi mendoakan saudara yang sudah meninggal itu masyru' ya, disyariatkan. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan jangan ada ghil. Ghil itu rasa nggak enak. Kita kan kadang-kadang sering ya, nggak enak, nggak enak. Berdoa kepada Allah jangan ada ghil di hati kita. Karena ghil-ghil itu yang membuat ah, apa namanya berkurangnya rekat ukhuwah Islamiyah itu. Nah, baik, Bapak sekalian, itu kembali beberapa ayat yang sempat kita tafsirkan. Sekali lagi ayat ini menceritakan kepada kita bagaimana masyarakat negara Islam Madinah ada dinamika dengan saudara-saudara mereka non-Muslim, padahal sudah diikat dengan perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah. Nah, maka ya coba bayangkan kalau seandainya tidak ada kekuatan politik, tidak ada kekuatan militer, di dalam ada rongrongan orang-orang munafik, di internalnya ya orang-orang munafik. Kan di Madinah itu munculnya. Eksternal, nah, boleh dikatakan ada eksternal dalam. Eksternal dalam itu maksudnya eksternal tapi masih di Madinah. Ada suku Bani Qainuqa, Bani Nadir yang Bani Qainuqa udah dulu pernah pengkhianatannya. Bani Nadir yang berkhianat. Terus kemudian ada ancaman dari kafir Quraisy Mekah. Nah, maka nanti terjadilah perang Ahzab ya. Ahzab itu artinya kelompok-kelompok ya. Masya Allah. Sekali lagi, kalau seandainya negara Madinah ini pemimpinnya tidak cerdas, tidak kuat, tidak tangguh, masyarakatnya tidak kokoh persatuannya, tidak kuat ukhuwah Islamiyahnya, maka mereka akan dengan mudah dihancurkan oleh kondisi seperti itu. Ada pengkhianatan dari orang munafik, ada pengkhianatan dari satu negara
Ya, ada ancaman dari kafir Quraisy. Tapi Masya Allah, Nabi sudah membangun fondasi, ya ikatan masyarakatnya kuat. Ya, Aus dan Khazraj, komponen utama Ansor, udah dipersatukan dengan la ilaha illallah. Makanya saya sering sampaikan, kalau sekarang orang ngaji akidah kemudian saling kafirkan menjadi lemah. Udah dahulu dengan akidah itu orang yang berperang puluhan tahun, puluhan kali perang menjadi bersatu, Aus dan Khazraj. Nabi telah berhasil membangun fondasi ekonomi. Sudah muncul orang-orang kaya kembali. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan. Bahkan 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, itu ada yang meneliti 8 orang itu ternyata orang kaya. Masuk di situ Abdurrahman bin Auf, bagaimana kekayaannya. Dia bisa memberi makan sepertiga penduduk Madinah. Karena pulang berdagang dari Syam, tegak orang di onta paling depan, tak nampak yang paling belakang. Semuanya penuh dengan barang dagangan. Ketika beliau meninggal, ada satu gudang isinya uang dinar. Untuk dibagi-bagikan itu di kampak. Karena berlengket-lengket. Bukan karena beliau bakhil, enggak. Karena memang luar biasa. Ini kalau kita baca sejarahnya luar biasa. Jadi saudaranya yang Ansor itu menawarkan, ini kekayaanku bawalah untuk berdagang. Kata Abdurrahman bin Auf, tidak, cukup tunjukkan jalan ke pasar. Kemana tuh ya dengan jalan tangan kosong pergi ke pasar. Nah, hebatnya beliau. Akhirnya tak lama kembali membangun kedikdayaan ekonominya. Ada Utsman bin Affan ya, yang sampai sekarang Masya Allah wakafnya masih mengalir. Ada kebun kurmanya, ada sumur. Beliau pernah membeli sumur. Jadi dahulunya ada sumur, nah itu orang Yahudi menjualnya. Hari ini kalau ngambil air, bayar. Besok sama dibeli separuh dulu. Oleh separuh itu maksudnya hari ini untuk orang Yahudi, hari ini untuk Utsman bin Affan. Ya, untuk Utsman bin Affan silakan untuk lama-lama dibeli sumur itu. Nah, kalau di Saudi dahulu kala, apalagi nah, orang beli sumur itu bukan bukan kaleng-kaleng itu ekonominya ya. Jadi pondasi sosial terbangun kuat, pondasi ekonomi terbangun kuat, pondasi militer juga sudah terbangun dengan kuat. Nah, kalau sudah demikian, maka tantangan internal dan eksternal bisa diatasi. Inilah contohnya. Bani Nadir mengakar kuat, punya kemampuan militer, kemampuan membuat benteng-benteng, bisa diusir. Tapi ingat, ya, jangan jumawa. Allah mengatakan huwallazi akhrajal ladzina kafaru. Allah itu maksudnya apa? Nah, karena dibantu oleh Allah. Salah satu bentuknya apa? Dicampakkan ke hati Bani Nadir itu rasa takut. Maka ya salah seorang pakar sejarah modern, eh, Dr. Raghib Serjani ya, itu cerita tentang Junudullah, tentara bala tentara Allah. Ya, ada malaikat, ada angin. Nah, tapi termasuk Junudullah itu adalah rasa takut itu sendiri. Ya, orang Yahudi itu mengira mereka akan bisa bertahan. Tapi ternyata Allah datangi dari dalam diri mereka. Kalau sudah dari dalam, tak tentu apa namanya tidak kuat, lemah mereka. Ya sekali lagi, kemudian juga umat Islam punya strategi yang luar biasa karena pimpinan sangat cerdas. Bagaimana mereka itu tak bisa lagi bertahan di benteng-benteng mereka? Ya udah, kita putus logistiknya, nah, tebang kormanya, halangi mereka dari sumber air, masya Allah. Jadi Ustaz. ikut musuh itu masyru. Itu aja barangkali Afan yang bisa saya Oke sampaikan. Ustaz, ya udah mendekati jam 6.
Mungkin menjelang terima kasih kepada Ustadz untuk materi kajian tafsir yang pada sore yang berbahagia ini. Kajian yang luar biasa. Sebelum kita tutup mungkin kita berikan kesempatan eh, satu pertanyaan karena sudah mendekati jam 6. Mungkin ada yang peserta kajian yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan. Izin bertanya, Ustaz. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait muamalah kita dengan non-muslim, tetapi non-muslim itu adalah bagian dari keluarga gitu, Ustaz. Misalkan ada kerabat gitu kan yang kemudian beliau qadarullah murtad begitu. Nah, jadi hubungan kekeluargaan antara kita dengan mereka itu gimana ya, Ustaz? Maksudnya eh, apa ya, untuk muamalahnya gitu, untuk misalkan ada kerabat tuh yang biasanya bersalaman gitu kan, kemudian ketika dia sudah menjadi seorang yang non muslim gitu, kekeluargaan secara zohirnya gitu, itu seperti apa Ustaz? Apakah kita harus menarik diri atau tetap terkadang tanpa sadar beliau biasa ngucapin assalamualaikum gitu kan, atau alhamdulillah gitu, jadi kita tuh ngejawabnya seperti apa gitu Ustaz? Baik, ya, jadi ada ayat, walaupun ayat ini adalah konteksnya orang tua ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka minhu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Itu untuk orang tua. Kalau orang tua kita kafir, bukannya kafir dan minta kita untuk murtad. Minta-minta itu bukan main-main. Wa in jahadaka ya. Bermujahadah dia, bersungguh-sungguh dia mau memurtadkan kita. Nah, yang itunya jangan diikut. Jadi jangan ikut-ikutan kafir. Tetapi tetap disuruh wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap pergauli mereka di dunia dengan keadaan baik. Kalau ada saudara, ya kalau kita di Sumatera ini jarang mungkin ya, tapi kalau di Jawa, saya dulu pernah di Malang, kaget saya. Satu rumah itu ada Muslim, ada Nasrani. Ya maka kekeluargaan secara zahir tentu tetap kita jaga ya, saling mengunjungi, bahkan boleh mendoakan kesehatan, tapi ya ini saya sampaikan karena kemarin heboh Menteri Agama doakan Paus Paulus yang lagi sakit. Nah, kita jangan ikut-ikut apa namanya eh, dengan cepat Menteri Agama mendoakan non Muslim supaya sehat itu boleh. Yang tak boleh mintakan ampun. Mintakan ampun itu nggak boleh. Ya, nah yang lainnya gimana ya? Pegang saja kaidah-kaidahnya. Kalau dia kerabatnya tidak dekat, tidak mahram, kalau laki-laki perempuan berarti tidak selaman. Diulurkannya tangannya, jawab aja dengan salam apa namanya itu. Lalu kemudian kalau dia mengucapkan salam, nah, tidak usah dijawab dengan jawaban sempurna. Assalamualaikum, jawab waalaikum itu aja. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan sikap baik kita, dengan menjaga hubungan baik itu menjadi asbab dia kemudian tertarik dengan Islam. Nah, itu sebenarnya itu. Ya, ya. Kalau dia susah ya dibantu. Ya tetap berpahala lah. Ya, jadi seperti itu. Asal memang dijaga kaedah-kaedah yang sudah. Allah alam bis.
Baik, Ustaz, jazakallah khairan. Afwan Ustaz, terkait yang doa tadi, mohon maaf sedikit ya teman-teman. Gini Ustaz, jadi saya punya teman yang kebetulan suami beliau itu imam masjid di sebuah daerah di Pekanbaru ini, daerah Rumbai gitu ya. Tetapi di kompleks beliau itu rata-rata orang Cina, beragama Buddha gitu ya. Nah, tetapi ketika mereka ada syukuran, misalkan mereka entah pindah rumah, entah apa, pokoknya mereka mengadakan syukuran, mereka minta Ustadz untuk memimpin doa di rumahnya gitu. Nah, itu gimana ya Ustadz? Jadi teman ini bingung juga. Jadi kayak mana Kak gitu katanya. Nah, beliau imam di masjid di situ, orang-orang non muslim di sana tuh punya acara, mereka minta Ustadz ini yang berdoa gitu, mimpin doa gitu. Itu Ya, gimana Ustadz? baik. Kalau tadi konteks kita adalah mendoakan ya, mendoakan supaya sehat, supaya diberi taufik itu boleh. Tapi yang tidak boleh memintakan ampun. Sekarang berdoa, berdoa di acara mereka. Allah alam bisawab. Saya untuk sementara menjawab begini, ini belum final ya. Nanti saya cari lagi. Ingatkan apa namanya nizam untuk kajian besoknya. Terus sementara begini, tempatnya itu bagaimana ya? Acaranya bagaimana? Kalau acaranya sekedar berkumpul, makan-makan saja, di situ ada orang Islam, kita berarti memimpin doanya untuk orang Islam seperti itu. Tapi kalau di situ acaranya acara keagamaan mereka, yang jelas ada ritual-ritual mereka, nah itu sebaiknya dihindari dengan baik seperti itu. Ya, tapi barangkali perlu menjaga hubungan baik. Kadang-kadang dengan hubungan baik itu kita menolak pun dia tidak tersinggung. Di situ juga dia diminta bertoleransi. Nah, umpamanya ustadznya berpaham eh, tidak boleh umpamanya. Tapi kalau hubungan baik, dia itu bisa memahaminya seperti itu. Itu yang perlu dijaga. Jadi bagaimana hukumnya ustadz berdoa, tapi bukan di tempat ibadahnya ya, di rumah kan? Iya di rumah Ustadz. Di rumah acara pindahnya apa seperti itu. Apa kira isi doanya ya? Isi doanya apa? Ya, nah itu untuk sementara. Jadi kalau bukan ritual agama mereka, Allah alamnya. Ya, saya mohon maaf, tak bisa memfinalkan jawabannya. Insya Allah saya minta waktu membaca kembali karena ini hal yang jarang terjadi menurut saya ya. Ya. Baik, sudah jam 6. Saya Oke, mohon doa. Ustaz. Oke, mungkin untuk sesi diskusi kita cukupkan sekian. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya dengan mungkin ada yang perlu belum terjawab dari Ustadz, nanti kita dengarkan di sesi selanjutnya. Eh, Demikian mungkin untuk acara kajian kita pada sore yang berbahagia ini. Mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah. Saya selaku pembawa acara pada sore yang berbahagia ini, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Mari kita tutup. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz John. Sama-sama ya. Oke, izin ya. Oke,